You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Alvaro Bautista, Ducati lebih pilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin bukan cuma karena hasil. Ex-pembalap MotoGP, Alvaro Bautista, bongkar alasan Ducati lebih pilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin. Menurutnya, hal ini terjadi bukan hanya karena hasil. Pasalnya, Jorge Martin diketahui sukses sabet gelar juara dunia MotoGP pada 2024. Tetapi, dia gagal bikin Ducati kepincut untuk mempromosikannya ke tim pabrikan pada musim ini. Ducati pun akhirnya lebih pilih Marc Marquez untuk dampingi Francesco Bagnaia di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Sementara Martin, dia akhirnya hijrah ke Aprilia Racing. Menurut Bautista, langkah ini diambil Ducati karena sejumlah aspek. Selain hasil, mereka juga menilik faktor teknis. Bersama Marc Marquez, Ducati tak hanya mendapat hasil manis. Mereka juga bisa mengembangkan motor dengan kompetitif karena masukan yang diberikan oleh Marc Marquez secara teknis. Pasalnya, Marquez sudah memiliki banyak pengalaman di MotoGP. Ducati tahu persis situasi saya, tahu data teknisnya, melihat apa yang terjadi di garasi. Tidak semuanya berujung pada podium atau hasil yang buruk, ujar Bautista, dikutip dari Motosan. Mereka harus lebih fokus pada apa yang sebenarnya terjadi di motor, apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya miliki, lanjutnya. Di MotoGP, misalnya, mereka menilai Marc Marquez lebih dari sekadar hasil. Jorge Martin memang juara, tetapi mereka memilih Marc berdasarkan apa yang mereka lihat secara teknis. Hal yang sama seharusnya berlaku di sini, jelas Bautista. Keputusan Ducati rekrut Marc Marquez pun terbukti tepat. Sebab, sang pembalap bahkan kini bisa kuku puncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Marquez total sudah mengemas 233 poin. Marquez dominasi balapan utama dan sprint race pada musim ini. Di sprint race, Marquez kemas 7 kemenangan. Dia hanya terpeleset di MotoGP Inggris 2025 dengan finish di urutan kedua. Sementara itu, penyebab Valentino Rossi ogah akui Marc Marquez sebagai musuh tersulit saat di MotoGP. Penyebab Valentino Rossi ogah akui Marc Marquez sebagai musuh tersulit saat di MotoGP menarik diulas. Sebab sejatinya, rivalitas kedua pembalap ini paling ramai dibicarakan. Tetapi, Rossi ternyata punya pandangan tersendiri soal rival terberatnya. Dia pun tak menyebut nama Marc Marquez kala membicarakan hal tersebut. Valentino Rossi ukir karir panjang nan cemerlang di MotoGP. Dia bahkan sukses rebut 7 gelar juara di kelas Grand Prix tertinggi itu. Dalam perjalanan karirnya, Rossi tentunya punya banyak rival berat yang harus dihadapi. Bahkan terkadang, beberapa nama jadi batu terjar Rossi hingga membuatnya harus pupus harapan untuk juara. Kala membicarakan soal musuh tersulit, Rossi tak menyebut nama Marc Marquez. Padahal, Marquez dan Rossi kerap terlihat pertarungan sengit di arena balap hingga tak jarang sampai bersenggolan dan terjatuh. Dalam pengakuannya, sang juara dunia MotoGP 7 kali itu memilih Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Max Biaggi sebagai rival terkuatnya di lintasan. Sebaliknya, Valentino Rossi justru tak memandang Marc Marquez sebagai saingan terberatnya. Saya akan memilih Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Max Biaggi, ungkap Valentino Rossi, mengutip dari Crash.net. Penyebab Valentino Rossi tak pandang Marc Marquez musuh berat pun terungkap. Meski tak dibeberkan langsung oleh Rossi, sang sahabat, yakni Salucci Uccio, menjelaskannya. Menurut Uccio, rival atau musuh bebuyutan Rossi yang sesungguhnya adalah Max Biaggi. Penyebabnya, Rossi dan Biaggi menyajikan pertarungan ketat, namun tetap fair play. Bagi Uccio, rivalitas sesungguhnya seharusnya seperti itu. Itu, persaingan Marquez dan Rossi, bahkan sama sekali bukan rivalitas. Rivalitas paling indah, paling sehat dan paling otentik adalah ketika Rossi menghadapi Biaggi, ujar Uccio, dikutip dari Motosan. Sementara itu, penebusan Francesco Bagnaia setelah keluarkan Marc Marquez dari kepalanya. Meraih kemenangan tidak lagi menjadi sesuatu yang normal bagi pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Meski begitu,
Kebangkitannya dinantikan saat tampil di rumah pada seri balap ke-9 MotoGP Italia 2025. Francesco Bagnaia dan sirkuit Mugello yang menjadi arena balapan MotoGP Italia sudah menjadi dua entitas yang sulit dipisahkan. Pasalnya, Nuvola Rossa alias si awan merah punya rekor impresif dengan kemenangan beruntun dari 2022 hingga 2024. Mugello juga menjadi satu dari dua sirkuit di mana Bagnaia selalu mampu menyapu bersih sprint dan balapan sejak lomba ekstra dengan setengah durasi diperkenalkan pada MotoGP 2023. Meski begitu, musim ini menunjukkan bahwa rekor bagus saja tidak cukup. Bagnaia kehilangan kesempatan untuk finish pertama di sirkuit-sirkuit andalannya yaitu Lusail, GP Qatar, dan Jerez, GP Spanyol. Masalah hilangnya failing pada bagian depan motor yang mengganggu kelebihannya untuk masuk ke tikungan dengan secepat mungkin. Problem murid Valentino Rossi itu tak terbatas ke perkara teknis saja. Mendadak tampil cepat karena pergantian cakram rem depan yang lebih besar pada balapan terakhir di Aragon, dia dianggap menyimpan masalah pelik lainnya. Ada kebangkitan yang bagus dari Bagnaia, ucap sosok senior di paddock, Carlo Pernat, dalam analisisnya di GP1.com. Mungkin Pecco, Bagnaia, menyadari sesuatu. Dia membuat Marc Marquez keluar dari kepalanya. Dia memilikinya sejak balapan pertama. Dia, Bagnaia, seorang yang perfeksionis, dan karena itu, ketika dia harus membuat motornya pas, sampai 100% pas, mereka tidak bergerak. Tetapi Marc, seorang berbakat, yang mengendarai motor di atas masalah-masalahnya, dia tidak peduli tentang hal itu. Persaingan antara Bagnaia dan Marquez berlangsung di dalam dan di luar lintasan. Bagnaia tidak bisa menjustifikasi kesulitannya saat rekan setim barunya itu mampu mendominasi persaingan sejak tes pramusim. Bagnaia tidak hanya menghadapi tekanan karena kecepatan Marc Marquez di atas motor yang sama tetapi juga Alex Marquez yang terus mengalahkannya dengan motor yang tahun lalu dipakainya. Faktor psikis dalam krisis yang dialami juara dunia MotoGP 2 kali itu sudah menjadi topik hangat sejak awal musim. Bagnaia sendiri terlihat seperti telah melepaskan beban besar setelah tampil cepat pada balapan MotoGP Aragon kendati hanya finish ketiga. Nada-nada frustrasi yang terlihat dari kalimat-kalimatnya tidak lagi terlihat. Lebih banyak ucapan positif meski di satu sisi juga realistis. Bagnaia enggan sesumbar mengincar kemenangan pada MotoGP Italia apalagi berbicara soal persaingan gelar juara. Setidaknya, pembalap asal Civaso itu akan menatap akhir pekan di Mugello dengan aura positif. Semoga, dengan mengeluarkan Marc Marquez dari isi kepalanya, Pecco bisa kembali menjadi dirinya sendiri, sambung Pernat. Saya berharap begitu, karena dia seorang pembalap juara. Namun, kejuaraan dunia kalau tidak ada kesalahan-kesalahan dari Marc, persaingannya akan menjadi dia, Marc, melawan dirinya sendiri, melawan bayangannya. Seri balap MotoGP Italia 2025 akan berlangsung pada akhir pekan ini, 20 hingga 22 Juni 2025, di sirkuit Mugello, Toscana, Italia. Sementara itu, Francesco Bagnaia dapat wejangan jelang MotoGP Italia 2025, harus pede putus dominasi Marquez bersaudara. Francesco Bagnaia dapat wejangan khusus jelang MotoGP Italia 2025. Dia diminta tampil percaya diri di MotoGP 2025 agar putus dominasi Marquez bersaudara. Wejangan ini diberikan mantan pembalap Formula 1, Jaime Alguersuari. Dia menilai Francesco Bagnaia saat ini masih di bawah bayang-bayang Marc Marquez dan Alex Marquez. Di papan klasemen MotoGP 2025, Bagnaia menempati posisi ketiga dengan 140 poin. Sementara itu, rekan setimnya, Marc Marquez, di posisi puncak dengan 233 poin. Menyusul Marquez, ada sang adik, Alex Marquez, di urutan kedua. Pembalap Gresini Racing tersebut sudah mengemas 201 poin. Jaime Alguersuari mengatakan Bagnaia harus tampil percaya diri dalam MotoGP 2025. Dengan begitu, dia dapat menunjukkan performa terbaiknya saat turun balap. Saya harap ia menyingkirkan rasa takutnya dan bertarung langsung dengan Marquez bersaudara, ucap Jaime Alguersuari, dilansir dari Motosan. Saya bukan penggemar Marquez, saya penggemar fakta, ucapnya. Kini, menarik menantikan kiprah Francesco Bagnaia. Saat ini, MotoGP 2025 akan segera memasuki seri ke-9. Seri tersebut akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia, pada 20 hingga 22 Juni 2025. Bagnaia berpeluang bangkit di sana. Sebab, dalam 3 tahun beruntun, Bagnaia selalu menang di MotoGP Italia.